Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kami mengucap syukur dan juga kita semua di sini boleh berkumpul di ibadah kita di Minggu tanggal 5 Mei 2024, dan kita juga boleh menyapa saudara-saudara kita yang ikut berkebaktian di hari Minggu ini, baik yang beribadah melalui kita lihat di dalam tayangan televisi Nusantara, dan juga buat Bapak Ibu Jemaat HKBP Sinta Nauli ini. Yang menjadi nats khotbah kita di minggu ini yaitu dari Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kami akan membacakannya untuk kita semuanya. Kita mari mendengarkannya. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak menghakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, di hari Minggu ini yaitu kita dihantarkan melalui topik minggu, setiap orang yang meminta akan menerima. Dan dengan nama minggu kita yaitu Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Sebelum kita sampai kepada topik minggu kita ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tentunya kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan Yesus tidak saja mengajar para muridnya dan juga orang-orang yang ada sewaktu itu, tetapi Tuhan juga mengajak kita di hari Minggu ini tentunya agar dapat mengadakan relasi atau hubungan kepada Allah yang lebih-lebih daripada hubungan kita terhadap sesamanya. Nats kita ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dimulai tadi mengenai hal menghakimi. Inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, agar kita orang-orang yang percaya tentunya menjadi orang-orang yang mampu untuk mengasihi.
Bukan berarti Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, perihal hukum atau menghakimi itu tidak ada di dunia ini, akan tetapi yang dimaksud di situ Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yaitu Tuhan melarang kita supaya menggunakan hukum atau dengan standar yang ganda. Yang dimaksud di situ Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ketika kita berhadapan dengan hukum, lunak untuk diri sendiri. Tetapi ketika berhadapan hukum tersebut dengan orang lain, hukum tersebut adalah yang keras. Dimaksudkan di situ Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, itulah yang dikatakan tadi menghakimi. Bahwa kita tentunya tidak boleh melakukan standar yang terlalu tinggi untuk saudara-saudara, tetapi lunak untuk diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dan juga para pemirsa yang hadir melalui tayangan Nusantara TV, tentunya hal menghakimi ini haruslah kita ketahui, ini adalah akan diukurkan kepada diri kita sendiri. Bahwa ketika kita mendengar sebuah perkataan di dalam bahasa Indonesia yang dikatakan, gajah di seberang lautan tampak, tetapi semut bagaimana? Semut di seberang lautan tampak, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ya, itu adalah sebuah peribahasa dalam bahasa Indonesia. Ya, semut di seberang lautan tampak, tetapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Itulah yang mau dikatakan nats kita itu tadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tentunya kita orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang berdosa. Tetapi kita tidak bisa melihat dosa kita itu dengan jelas. Akan tetapi dosa dari kawan-kawan kita, kesalahan dari kawan-kawan kita, meskipun itu sangat jauh dari kita bisa mengetahuinya. Dan bahkan kita sudah bisa menjudge-nya bahwa dia adalah orang yang berdosa. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, itulah yang dikatakan tadi di ayat 3 sampai kepada ayat keempat itu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Itulah yang dikatakan tadi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita sebagai orang percaya hanya melihat kesalahan dari saudara-saudara kita tanpa melihat kita juga adalah orang yang berdosa. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ketika dikatakan seperti itu, kita disebut tadi di dalam nats itu sebagai orang yang munafik. Itulah tadi yang di ayat 5 itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dikatakanlah, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, inilah sifat yang tidak disukai oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika Tuhan mengasihi kita, Dia tidak mengasihi dengan kasih yang pura-pura. Dia mengasihi kita dengan kasih yang sesungguhnya, kasih agape. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hendaklah kita juga mengikuti teladan yang diberikan Tuhan kita, supaya kita bukanlah orang-orang yang munafik. Kelihatannya baik, tetapi kita tidak baik. Kalau disingkat, ada yang mengatakan muka nabi, pikiran kotor. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, itulah yang harus kita perhatikan yang pertama. Mengenai hal penghakiman atau menghakimi, marilah kita melihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, itu hanyalah otoritas dari Tuhan kita yang berkuasa. Maka dari itu, seperti yang kami katakan tadi,
bukan berarti hukum itu tidak berguna, tidak perlu. Hukum perlu dan tentu sekali, tetapi jangan menjadi kita orang-orang yang percaya menjadi hakimnya. Biarlah Tuhan kita yang menjadi hakimnya atas kesalahan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hal kedua yang bisa kita lihat dari nats kita pada minggu hari ini, yaitu mengenai doa. Inilah kalau di bahasa Batak dikatakan tangiang. Mungkin kita juga bisa saja salah mengucapkan. Molo di hata Batak mungkin olo du hita mandok tamiang ate. Ape molo sasitong na targuar mai tangiang, ya. Berbeda sekali tangiang dohot tamiang ate, ya. Molo tangiang ima sian kata dasar tangi ate. Berarti mendengarkan. Ada yang mendengarkan dari yang kita katakan. Tetapi kalau dikatakan tami, tutu on mamolo na jolo hita halak Batak ima dinalaho pasaton aka pilihan-pilihan na tuaka si sombaon na asing ate. Idong bayan memang molo dipartikan sinengon ak kamanginang tadokma martangiang ate. Iya, jangan martamiang ate. Iya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, itu kalau kita katakan dalam bahasa Indonesia yaitu berdoa. Hal inilah yang bisa kita artikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, karena doa tentunya adalah sebuah komunikasi kita kepada Tuhan. Dan doa adalah sebuah ungkapan kita kepada Tuhan. Ada seorang yang bernama John Calvin yang memahami doa sebagai percakapan dengan Allah Bapa, yaitu pencurahan hati kepada hadirat Allah. Dan melalui doa, dikatakan John Calvin, kita menyampaikan keinginan kita, keluhan kita, kecemasan kita, ketakutan, pengharapan, dan sukacita kita ke dalam pengakuan kepada Allah. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kalau di dalam bahasa sekarangnya mungkin bisa saja kita mendekatkan arti doa ini dengan curhat, ya. Nah, kalau ibu-ibu mungkin ini sering curhat, ya, atau naposo sering curhat, ya kan. Kalau dikatakan bahasa sekarangnya curhat berarti menyampaikan ungkapan perasaan. Tetapi kepada siapa? Terhadap sesama manusia, ya. Itu sebabnya di zaman sekarang pun sering sekali kita dengarkan curhatan-curhatan orang-orang percaya, dan lebih-lebih lagi bukan kepada sesamanya. Kepada siapa Bapak Ibu? Yaitu kepada media sosial, ya. Banyak yang menyampaikan curhatannya kepada media sosial. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tentunya yang mau disampaikan ketika kita mengalami tadi yang dikatakan keluhan, kecemasan, ketakutan di dalam diri kita, hendaknya pertama sekali kita sampaikan kepada Tuhan kita melalui doa. Itulah yang diajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Maka terlihatlah di situ Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Tuhan kita itu ternyata mendengarkan doa kita itu. Karena di dalam nats kita itu tadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ada 3 kata yang menarik dia di ayat 7 itu, yaitu mintalah, carilah, dan ketuklah. Ini 3 kata ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian tentunya tidak boleh kita artikan secara pribadi-pribadi atau kata per kata, tetapi kita harus mengartikannya secara keseluruhan, karena memang saling berkaitan dari ketiga kata itu. Dikatakan tadi, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kita umpamakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, seseorang yang mengharapkan sesuatu, dan ini juga terhadap orang yang bisa membantu. Ini sering kita temui Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Dan konsepnya ketika seseorang meminta, tentunya tangannya berada di bawah, ya.
Itu konsep yang selalu kita perhatikan. Tidak boleh kita meminta tetapi tangan kita di atas. Ya, itu tidak meminta, berarti itu mengambil, ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, itulah yang perlu kita pahami. Begitulah ketika kita berhadapan dengan Allah. Sedangkan terhadap sesama manusia pun kita meminta, tangan kita harus di bawah. Apalagi ketika kita meminta kepada Tuhan. Tentunya kita harus bersujud, merendah kepada Tuhan supaya Tuhan tersebut memberikan yang kita mintakan. Yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, yang kami katakan tadi tidak boleh terpenggal-penggal, karena di dalam doa kita tersebut juga diajak untuk mencari. Itulah yang dikatakan tadi di ayat 7 itu, carilah maka kamu akan mendapat. Inilah yang selanjutnya yang perlu kita ingat Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sama seperti ketika kita sedang mencari sesuatu atau benda berharga yang hilang, tentunya kita akan seperti resah, seperti gelisah, ya. Jadi kalau ini diibaratkan ketika kita kehilangan sesuatu benda yang sangat kita sayangi. Kalau misalnya kalau naposo bulung atau remaja kehilangan benda yang diberikan pacarnya, mungkin dia akan gundah gulana. Kalau seorang ibu yang sedang kehilangan dan dia harus mencari, yaitu pemberian dari bapak atau kaum dari ama, tentunya dia juga akan merasa gelisah. Tapi saya tidak tahu, atau kebalikannya, kalau ada dari kaum bapak yang kehilangan, apakah akan seperti itu? Tentunya seperti itu juga, ya. Kalau ada kehilangan harus mencari. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, itulah yang kalau dikatakan di dalam Daniel 9 ayat 3 itu, ketika kita pun mencari sesuatu, haruslah mencari di dalam doa. Harus kita cari di dalam doa. Yang selanjutnya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, yang menjadi bisa kita melihat itulah sesuatu penggabungan dari hal doa itu, yaitu mengenai kata ketuklah. Ini sudah kita pahami Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, dan dikatakan juga di ayat 7 tadi, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tentu kita juga pernah mengalami hal seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, yaitu ketika kita bertamu kepada sebuah keluarga, kalau pintunya tertutup haruslah kita panggil, kita ketuk dan kita ucapkan Shalom kalau kepada sesama umat Kristiani, atau kepada umat yang lain juga bisa kita ucapkan selamat pagi, selamat siang dan lain-lain. Seperti itulah Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sesungguhnya pintu antara kita kepada Allah itu sudah tertutup karena dosa kita. Sudah tertutup karena dosa kita. Akan tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, dengan doa dan di dalam doa tentunya kita mengetuk pintu itu supaya dibukakan, dan kita juga harus percaya dan mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Itulah yang seharusnya kita katakan. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tentunya hal mengenai berdoa tadi bukan hanya sekedar teori saja, atau bukan hanya sekedar dengan penghafalan kita saja, ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ada sebuah cerita yang menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya Tuhan itu mengetahui meskipun belum kita ucapkan, dan ataupun kita pun salah mengucapkan. Di suatu ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ada sebuah keluarga yang benar-benar rajin beribadah, dan dia juga keluarga itu dari kecil sudah mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berdoa. Jadi anaknya yang paling bungsu dia juga sudah bisa berdoa, dan molo di halak Batak
memang tangiang na songonon ma met awon benias rohakon sasada hu Yesus dongaku toktong ya. Jadi seperti itu. Dan juga bisa dia mengucapkan doa untuk doa makan ya. Karena memang kalau mau makan bergiliranlah keluarga itu untuk membuat doa. Di suatu ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian tentunya menghadapi suatu masalah keluarga ini. Masalah bukan dari tengah-tengah keluarga tetapi dari lingkungannya. Ada binatang buas yang datang ke kampung itu. Roma sada ima babiat manang molodok ma singa di dalam bahasa Indonesia ya. Datang singa dari hutan tersebut. Dan tentunya orang-orang di kampung itu merasa ketakutan dan berlarian ke samping dan keluar rumah. Tetapi karena anak tersebut adalah anak yang paling bungsu, dia tidak bisa lari secepat orang tuanya. Ya lupa mana toras nai HP tading do anak kon nai. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ketika anak tersebut membuka pintu, langsung dia melihat singa itu. Tetapi karena dia dengan gugupnya dan dia juga tidak bisa melangkah, sudah tertutup oleh badan dari singa itu. Yang dia ingat adalah seperti yang dikatakan orang tuanya. Kita harus rajin berdoa. Tetapi doanya pun yang dia ingat adalah doa makan. Dan apalah kata anak itu? Ya Tuhan, berkatilah makanan ini. Dia berdoa sambil tutup mata. Tetapi tidak lama kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ima wasoni Tuhaniate. Nang pe salah tangiang nai, nang pe dang dia tu sidak dan akido pe namar tangyangi, ale lari doang anggo singai. Itulah tadi yang mau saya katakan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian ya. Ternyata Tuhan itu pun mengetahui apa yang ada di dalam hati kita ya. Meskipun terkadang kita juga salah mengucapkan ya, seperti yang kami bilang tadi, martangiang mahita, tadokma martamiang mahita. Tetapi Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tentunya kita juga harus semakin bijaksana di dalam berdoa. Yang berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tentunya bukan hanya sekedar menyampaikan keluh kesah kita di dalam berdoa ini, tetapi kita juga harus berharap bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Dan inilah juga menjadi pergumulan kita pada saat ini. Tentunya masih ada mungkin dari kita atau beberapa dari kita yang berpengharapan ketika aku berdoa, kuucapkan amin, langsung dijawab Tuhan ya. Ketika aku berdoa, langsung kukatakan amin, langsung dijawab Tuhan. Tentunya bukan seperti itu, yaitu kepercayaan kita di dalam berdoa. Ketika kita berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tetap juga kita mengingat seperti doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kalau kita mengingat itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, meskipun doa kita pada saat ini dikatakan belum terjawab, tentunya kita tahu kehendak siapa yang terjadi ya. Jadi bukan hanya sekedar daripada menyampaikan segala perasaan kita atau harapan-harapan kita, tetapi pada intinya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Tuhan lebih dahulu mengetahui. Ternyata bisa saja apa yang kita inginkan belum layak untuk kita miliki. Apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, tentunya Tuhan sudah mengukur bahwa ini belum saatnya dan ini belum bisa dikabulkan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tentunya kita juga mengingat seperti ayat yang berikutnya tadi Bapak Ibu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan?
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Seperti itulah gambarannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sampai dikatakan yaitu gambaran Bapa terhadap anaknya, ya. Kalau itu mau dikatakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, berarti kita sangat dekat terhadap Tuhan. Dan Tuhan tentunya lebih bijaksana dari kita, ya, daripada kita umat manusia. Bisa saja kita meminta segelas air minum atau segelas air putih, tapi Tuhan terlebih dahulu sudah menciptakan samudra yang luas di dunia. Bisa saja kita meminta setitik cahaya di dalam lampu, tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu menciptakan matahari pada siang hari dan bulan pada malam hari. Tentunya Tuhan tidak tidur. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan tahu kapan untuk memberikannya. Itulah tadi gambarannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Ketika kita berharap doa kita itu dikabulkan, kita harus percaya Tuhan tahu apa yang akan lebih dahulu disampaikan kepada kita. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, karena kita adalah dianggap seperti seorang anak di dalam nats kita tadi, marilah kita mengingat seperti yang dikatakan Yakobus pasal 5 ayat 16b. Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan seperti ini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, ya. Dan ditambah lagi Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Harus seperti itu konsep berpikir kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Seperti yang dikatakan di Yohanes tadi, yaitu Yesus adalah pokok anggur, ya. Kita harus tinggal di dalam Dia. Sama seperti gambaran nats kita tadi, seorang anak yang meminta kepada bapaknya pasti akan dikasih. Tapi coba seorang anak minta sama bapak yang lain, misalnya bapaknya tetangga, di Lehondo belum tentu, ya. Maka dari itu tadi seperti konsep Yesus dan pokok anggur, tentunya kita harus tinggal di dalam Dia. Supaya apa saja yang kita minta tadi dan dengan yakin tentu akan besar kuasanya. Terakhir kami juga menyampaikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian mengenai topik minggu kita yang dikatakan tadi, setiap orang yang meminta akan menerima. Itulah hubungannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tentunya di akhir tadi disampaikan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Maka dari itu di dalam awal nats kita tadi kita juga hendaknya mengasihi sesama, ya. Jadi itu juga sudah kita lihat tadi. Karena Tuhan mau hubungan kita adalah hubungan yang ideal, bukan hanya hubungan terhadap Allah, tetapi hubungan kita terhadap sesama kita juga harus dapat saling mengasihi. Ketika kita bisa saling mengasihi, kita juga adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan segala permintaan kita, doa-doa kita yang belum terjawab, mungkin Tuhan akan menjawabnya di waktu yang tepat, ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya. Itu seperti lagu rohani. Supaya bisa menguatkan kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita orang-orang percaya menunggu waktu yang tepat supaya setiap orang yang meminta menerima di waktu yang tepat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan kepadamu ya Tuhan terima kasih dan juga atas kasih karunia-Mu yang Kau sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami pada hari ini ya Tuhan telah menyanyikan lagu pujian dan juga telah bersekutu dan juga mendengarkan firman-Mu.
yang tentunya mengajak kepada kami ya Tuhan, agar semakin percaya kepadamu dan semakin percaya akan kuasa daripadamu. Karena Engkau mengatakan kepada kami ya Tuhan, tentunya kami harus ada berpengharapan kepadamu. Segala yang ada dalam hidup kami ya Tuhan, ketika kami menghadapi pergumulan, kami harus berserah kepadamu. Dan ketika kami menginginkan sesuatu ya Tuhan, kami juga yakin Engkau akan menjawabnya di waktu yang tepat. Maka dari itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, di dalam doa kami ini, Engkau juga semakin memberkati kami semua, terkhusus kepada jemaat yang ada di gerejamu HKBP Sintanauli Resort Ebenezer Parluasan. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, yang dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, kaum ibu dan kaum bapak yang ada di gerejamu, agar kami semuanya ya Tuhan tetap sebagai pelaku firman-Mu, dan kami juga ya Tuhan menjadi orang-orang yang hanya berpengharapan kepadamu. Dalam doa kami ini ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu, di setiap kehidupan kami, setiap langkah kaki kami ya Tuhan, untuk hari yang akan datang, kiranya Tuhan menjagai kami, dan Tuhan juga melindungi kami, agar setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, kiranya Tuhan melindungi kami dan memberikan kesehatan. Ya Tuhan Allah kami, Engkau juga Maha Pengasih dan juga Maha Kuasa. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, di dalam setiap program dari gerejamu ini ya Tuhan, HKBP Sintanauli, yang sedang melaksanakan pembangunan gereja, dan juga ya Tuhan di dalam melengkapi dalam kebutuhan rumah dinas. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, segala sesuatu tentunya tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau kiranya berkuasa dan angkat tangan kepada kami ya Tuhan, bahwa kami anak-anak-Mu tentunya harus berpengharapan kepadamu. Kami juga tentunya tidak lupa ya Tuhan, bahwa kuasa yang daripadamu itu akan Engkau berikan di waktu yang tepat. Di dalam doa kami ini ya Tuhan, kami juga memohon kepadamu, dan juga segala penatua gerejamu, baik yang ada di gerejamu ini ya Tuhan, maupun yang ada di gereja yang ada di satu resort Ebenezer Parluasan. Engkau juga kiranya ya Tuhan yang semakin memperkuat mereka, semakin memperkuat iman mereka ya Tuhan, supaya mereka juga dapat lebih lagi melayani di dalam hari-hari mendatang. Kami yakin ya Tuhan, tentunya melalui kekuatan yang daripadamu, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Ya Tuhan Allah kami, tentunya kami menyadari kami adalah manusia yang tidak luput daripada dosa, baik itu dosa yang kami lakukan terhadap Engkau, maupun dosa yang kami lakukan terhadap sesama kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau yang Maha Pengampun, kiranya mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami berdoa melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.